Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siba Hardis Adhani dengan NIM 21111011029 dari Prodi Arsitektur akan mempresentasikan makalah dari proyek AIK. Untuk makalah saya berjudul Ciri dan Model Khas Arsitektur Islam. Untuk pendahuluannya, arsitektur sendiri merupakan ilmu dan seni dalam mendesain dan merancang bangunan dan struktur, bertujuan untuk menciptakan sebuah ruang untuk kebutuhan manusia. Desain dan rancangan seorang arsitek memiliki karakteristik tertentu yaitu kegunaan, kekokohan, dan keindahan. Jadi, suatu bentuk yang dirancang oleh seorang arsitek haruslah memiliki fungsi dan juga memiliki nilai estetika atau keindahan. Dan hal itu tidak mudah, seringkali kita temukan bangunan yang indah namun fungsinya tidak terlalu diperhatikan, ataupun sebaliknya, suatu bangunan yang hanya mementingkan fungsi namun tidak memperhatikan keindahannya. Arsitektur juga merupakan salah satu bagian dari budaya yang mana selalu berkembang mengikuti perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu, Islam yang mengikuti peradaban manusia juga memiliki budaya arsitektur. Menurut Saud 2002 mengatakan bahwa awal mula dari budaya arsitektur yaitu pada pembangunan Ka'bah oleh Nabi Adam alaihissalam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk tempat beribadah atau penghambaan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Saud 2002 mengenai definisi arsitektur dalam arsitektur Islam merupakan sebuah bangunan yang meliputi seluruh jenis bangunan yang bukan hanya monumen atau bangunan religius. Dapat diartikan bahwa arsitektur Islam merupakan salah satu gaya pembangunan yang sesuai dengan konsep Islam yang sesuai dengan hukum syariah, yang mana tanpa ada batasan terhadap fungsi bangunan, tetapi hubungan desain bentuk dan dekorasinya lebih islami. Arsitektur Islam merupakan wujud perpaduan antara kebudayaan manusia dan proses penggambaran diri kepada Tuhannya. Arsitektur Islam terdapat esensi dan nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan dalam membuat bangunan. Selanjutnya pada pembahasan, arsitektur Islam sangat identik dengan arsitektur masjid. Akan tetapi, seiring dengan penyebaran dan perkembangan Islam ke berbagai belahan dunia, arsitektur Islam mulai berasimilasi dengan arsitektur dan kebudayaan lain. Dari sekian banyak model arsitektur Islam yang berkembang dari Timur Tengah atau Arab Saudi hingga Eropa, Asia, dan Amerika, terdapat beberapa ciri khusus yang memiliki kemiripan atau kesamaan bentuk. Di antaranya pada mihrab masjid. Mihrab adalah bagian dari konstruksi bangunan masjid atau musola yang kebanyakan digunakan sebagai tempat imam untuk memimpin sholat berjamaah. Mihrab pertama kali mewarnai khasanah arsitektur masjid mulai tahun 88 Hijriah atau 708 Masehi. Kali pertama, mihrab dibuat di dalam Masjid Nabawi oleh Umar bin Abdul Aziz saat menjabat Gubernur Madinah Munawwaroh pada masa kekhalifahan Walid bin Abdul Malik. Selanjutnya pada Kubah. Kubah adalah elemen arsitektur berbentuk setengah lingkaran dan biasanya menjadi ornamen di bagian paling tinggi sebuah bangunan. Bisa kamu temukan pada masjid, bangunan bersejarah, bahkan rumah. Berfungsi untuk memantulkan suara imam, penanda sebuah masjid, dan tempat untuk sirkulasi udara. Selanjutnya, mimbar. Mimbar adalah sebuah tempat atau ruang kecil yang disediakan di dekat mihrab dan dipakai sebagai tempat khatib menyampaikan ceramah. Berbeda dengan sholat yang mengarah ke kiblat, mimbar mengarah ke jamaah atau berlawanan dengan arah kiblat. Di masjid-masjid antero dunia Islam, mimbar hadir dalam corak yang beragam, mulai dari yang sangat biasa, panggung yang ditinggikan beberapa anak tangga, hingga ke yang sangat artistik, misal dibuat menyerupai sebuah rumah kecil dengan tiang penyangga dan atap yang diberi dekorasi indah. Selanjutnya, gapura. Ketika Rasulullah membangun masjid, beliau membuat sebuah pintu masuk. Model ini kemudian dikenal dengan gapura.
belakang, gapura banyak dikembangkan dan digunakan di hampir semua bangunan. Sesuai fungsinya, gapura dipergunakan untuk pintu masuk. Kini gapura dibuat dengan ornamen yang makin menarik dan cantik. Selanjutnya dinding. Saat membangun Masjid Kuba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membangun dinding dengan menyediakan sedikit ruang bagi sirkulasi udara dan cahaya. Dinding-dinding masjid dibangun dengan memakai batu bata, namun beliau masih menyisakan sebagiannya untuk cahaya dan udara. Di antara dinding tersebut dibuat ruang sirkulasi udara dan cahaya seperti kaca dan jendela. Untuk kesimpulannya, dari sekian banyak model arsitektur Islam yang berkembang dari Timur Tengah, Arab Saudi hingga Eropa, Asia, dan Amerika mempunyai kemiripan. Tetapi banyak juga di setiap tempat bahkan negara memiliki corak, model, modifikasi yang tambah menarik dan cantik. Dan ini referensi dari makalah saya. Cukup sekian presentasi makalah dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.